Salam, salam bahagia, teriring doa, kiranya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa bahagia dalam perlindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang bertemakan menghakimi, mengutuki, atau memberi berkat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini adalah era digital, era internet, era sosial media. Saudara-saudaraku dan juga saya saat ini setiap hari, setiap saat selalu melihat atau menggunakan media sosial atau sosial media. Dan semua insan, dari orang awam, dari cendekia, dari umat biasa, jemaat biasa, maupun rohaniwan juga menggunakan sosial media atau media sosial. Dan saya juga saat ini di masa pandemi COVID ini sering menjelajah di sosial media melalui internet. Kemudian saya bisa melihat banyak hal-hal yang positif, banyak kesaksian-kesaksian dari setiap insan, dari umat biasa, dari jemaat biasa, maupun juga dari rohaniwan. Jadi sebenarnya sosial media atau media sosial itu lebih banyak manfaatnya. Dan saya mendapatkan berkat manfaat yang banyak dari menelusuri sosial media. Saya dikuatkan iman saya dikuatkan hidup saya menjadi semangat karena banyak kesaksian dari para jemaat, dari setiap insan biasa, umat biasa maupun dari rohaniwan. Saya mendapatkan berkat yang luar biasa dari kesaksian-kesaksian hamba Tuhan tersebut. Namun di sisi lain, walaupun sebenarnya sekarang sudah ada undang-undang ITE, tetapi banyak insan lupa untuk mengontrol diri ketika menggunakan sosial media atau media sosial. Saya tidak tahu mana yang benar, sosial media atau media sosial, maka saya ulang. Banyak dari kalangan awam maupun para tokoh, bahkan istri tokoh, akhirnya kesandung karena seolah-olah sosial media ini adalah wilayah privat, wilayah pribadi. Padahal ketika kita sudah membuat tulisan atau mengirim video melalui sosial media atau media sosial, itu sudah wilayahnya bukan privat lagi, tapi wilayahnya publik, dan kemudian publiklah yang akan menjadi pengawas. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, saya kemudian memperhatikan juga, selain begitu banyak manfaat, tulisan maupun kesaksian melalui video dari berbagai kalangan, termasuk juga kalangan awam, kalangan rohaniwan, hamba Tuhan, saya agak terkaget juga bahwa saat ini kalangan cendekia, para hamba Tuhan yang memiliki pengalaman luas, memiliki gelar yang tinggi, kemudian menyampaikan melalui tulisan maupun melalui video untuk kemudian berpendapat tentang doktrin, dogma, pengajaran gereja lain. Sebenarnya tidak menjadi masalah, tetapi kemudian kecenderungannya ada beberapa hamba Tuhan kemudian menyerang, menghakimi, kemudian menganggap sesat dogma, doktrin, pengajaran dari gereja yang lain, dari aliran yang lain. Jadi saya sedikit agak prihatin karena sosial media atau media sosial
itu adalah bukan lagi wilayah privat, tapi wilayah publik. Yang kedua, dasar kehidupan Kristiani adalah kasih. Jadi setiap apa yang kita sampaikan sebaiknya menggunakan tulus kasih yang dari hati. Yang ketiga, di dunia ini Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai karakter. Ada yang kulit kuning, kulit putih, kulit sawo matang, kulit hitam, yang menunjukkan ada keanekaragaman manusia yang dicipta oleh Tuhan. Berarti juga ada keragaman pola pikir. Jadi tentu akhirnya banyak dogma, doktrin, pengajaran yang berbeda. Karena dogma, doktrin, pengajaran dibuat dengan pola pikir, pola pandang, sudut pandang masing-masing yang memang berbeda. Karena setiap manusia di dalam cara menyembah kepada Tuhan pun ada variasinya. Ini yang harus diperhatikan. Yang keempat, firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci itu sungguh luas. Jadi setiap orang cara memandang, cara memahami kitab suci pun juga beragam. Jadi tidak bisa menjadi sama. Tetapi itulah indahnya, bahwa ada perbedaan, ada aneka pemahaman yang justru untuk kita belajar rendah hati untuk bisa menerima dogma, doktrin, pengajaran, pelayanan dari aliran yang lain, dari gereja yang lain. Oleh karena itu mengapa di dalam Yakobus firman Tuhan menyampaikan bahwa tidaklah baik kalau dalam satu mulut itu keluar kutuk dan berkat. Sebaiknya orang Kristen harus senantiasa berpikir, berkata-kata hal-hal yang positif dan memberikan berkat. Di dalam Matius, Tuhan berfirman bahwa kasihlah musuhmu, berdoalah dan berikanlah berkat bagi yang menganiaya kamu. Dan di Lukas juga mengatakan bahwa berdoalah kepada orang-orang yang mengutuk kamu, berikanlah berkat kepada orang yang mencaci maki kamu. Jadi sebaiknya setiap insan Kristiani hidupnya selalu menggunakan dasar kasih dengan kata-kata berkat, bukan kata-kata caci maki, bukan kata-kata menghakimi, menghujat, dan kemudian menganggap sesat pola pikir orang lain, dogma orang lain, pengajaran orang lain. Jadi sebaiknya setiap insan Kristiani bisa melihat setiap orang dengan sukacita di dalam kelemahan dan kelebihannya. Karena setiap orang pasti punya kelemahan dan kelebihannya. Jangan menganggap orang lain rendah, kita merasa lebih tinggi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Sehingga kita belajar seperti Tuhan Yesus Kristus yang rendah hati, yang mau mengosongkan diri, yang ramah dan lemah lembut. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang garang, yang sangar, yang mudah marah, yang mudah tersinggung, kemudian selalu melihat kekurangan orang lain, senang melihat kekurangan orang lain, kemudian marah dan dengki jika melihat kelebihan orang lain. Menggunakan firman Tuhan untuk menyerang orang lain, untuk memperbaiki orang lain, tapi kita masih menggunakan cara marah-marah. Dengan marah, dengan kemarahan, kita memperbaiki orang lain. Harus dengan kasih, harus dengan tulus hati. Karena jangan sampai kita menjadi anak sulung di dalam Lukas. Kita marah ketika ada anak bungsu, adiknya yang bertobat. Justru harusnya bersukacita, adiknya yang hilang dapat ditemukan dan kembali ke rumah. Jadi jangan sampai kita selalu merasa sempurna dan merasa paling benar, karena kita tanpa Tuhan Yesus Kristus juga masuk neraka. Jadi marilah di era digital ini, di era internet, di era sosial media atau media sosial ini, kita semakin hati-hati dan waspada di dalam menulis. Tulislah dengan tulus kasih, dengan rendah hati, dengan ramah, dengan lemah lembut, dan melihat
dengan cara-cara positif, kita akan merasakan tentram, damai, bahagia dalam kasih Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, Tuhan memberkati